Selamat siang pendengar, untuk mengawali perjumpaan siang hari kami sampaikan Sari Barito Utamo. Musrembang Rencana Karajo Pemerintah Daerah 2027 Kota Padang Panjang fokus pada percepatan pemulihan pasca bencana. Kelanjutan trase tol Sicincin menuju Bukit Tinggi sebagai prioritas kajian pembangunan. Buletin Barito Minangko dibacakan oleh Dedi Putra. Musrembang Rencana Karajo Pemerintah Daerah 2027 Kota Padang Panjang fokus pada percepatan pemulihan pasca bencana, penguatan ketahanan kota sarato peningkatan kesejahteraan masyarakat. Laporan dari Nofri. Pemerintah Kota Padang Panjang menggelar musyawarah perencanaan pembangunan Musrembang Rencana Karajo Pemerintah Daerah RKPD 2027 untuk menyusun arah pembangunan daerah. Musrembang fokus pada percepatan pemulihan pasca bencana, penguatan ketahanan kota, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Wali Kota Lianis membuka acara menekankan pentingnya Musrembang sebagai wadah untuk menghasilkan kebijakan dan berdampak bagi masyarakat. Dirinya mengatakan setiap rupiah anggaran harus kembali untuk kepentingan masyarakat. Serta Musrembang harus melahirkan gagasan dan solusi nyata. Hendrianis juga menyoroti penguatan sektor pendidikan sebagai identitas Padang Panjang, termasuk penambahan perguruan tinggi dan pengembangan program sekolah rakyat dan sekolah Garuda. Di sektor pariwisata, Pemko menargetkan pengembangan pusat dokumentasi dan informasi kebudayaan Minangkabau (PDKM) menjadi destinasi unggulan. Dirinya juga menyambut masyarakat Kota Padang Panjang berharap ruas jalan provinsi segera diaspal untuk meningkatkan infrastruktur kota. Kira-kira sudah 10 tahun lebih, seingat saya, jalan Pemprov belum diaspal untuk Kota Padang Panjang. Mohon kiranya bisa diaspal seluruh jalan Pemprov yang ada di Padang Panjang. Yang ketiga, kaitan dengan kota pendidikan di Kota Padang Panjang, kami mohon kiranya bisa didirikan satu sekolah lagi Pak, SMA. Dalam kesempatan itu, Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Barat, Dina Febrianti, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi serta daerah dalam mendukung pembangunan. Menurutnya, meski berukuran kecil, Kota Padang Panjang memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian Sumatera Barat, khususnya di sektor perdagangan. Padang Panjang merupakan kota kelahiran yang sangat kami banggakan di provinsi, walaupun kecil, tapi kota ini adalah kota yang sangat cantik, sangat sejuk dan sangat strategis untuk mendukung pembangunan Sumatera Barat secara keseluruhan. Dina Febrianti menambahkan perencanaan yang matang, sinergi lintas sektoral, serta inovasi menjadi kunci keberhasilan pembangunan. Nofri melaporkan. Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI Agam, Bakarajo sama dengan pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menghadirkan layanan pengurusan paspor bagi masyarakat dan dipusatkan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pasaman Barat. Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI Agam, Putu Agus mengatakan layanan bertujuan memudahkan masyarakat dan sebelumnya harus mengurus paspor Kabaso Agam. Putu Agus menjelaskan layanan pengurusan paspor dilaksanakan setiap hari Kamis sebanyak 2 kali dalam sebulan. Masyarakat yang akan mengurus paspor diwajibkan mendaftar melalui aplikasi M-Paspor sebelum datang ke lokasi pelayanan. Kelanjutan trase tol Sicincin menuju Bukit Tinggi sebagai prioritas kajian pembangunan menjadi rekomendasi utama dan disampaikan praktisi Sistem Informasi Geografis Sumatera Barat. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan. Kelanjutan trase tol Sicincin Bukit Tinggi sebagai solusi alternatif jalur rawan Lembah Anai sajatinya menjadi kebutuhan yang mendesak untuk direalisasikan di Sumatera Barat kiniko. Hal itu disampaikan praktisi Sistem Informasi Geografis GIS Sumatera Barat Tim Debi Purnasepta usai mengkaji fenomena kemacetan kronis yang terjadi di sepanjang Jalan Lintai Padang Bukit Tinggi via Lembah Anai selama masuk arus mudik hingga arus balik Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah 2026. Menurutnya, kemacetan di lokasi itu pada saat libur Lebaran Kapatang disinyalir dapat menimbulkan potensi longsor di kawasan Lembah Anai. Kemacetan di Silai yang pada saat libur Lebaran, kemudian ancaman potensi longsor di kawasan Lembah Anai merupakan permasalahan klasik yang terus berulang di jalur utama akses
Kota Padang menuju Bukit Tinggi. Praktisi GIS Sumatera Barat mengungkapkan, jalan tol nan ala operasi hingga Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman alun mampu mengalihkan beban dari jalur Rawanko. Karena itu tim DB Punasepta menilai keberlanjutan trase tol Cicincin Bukit Tinggi adalah suatu keharusan nan mutlak. Selama jalur alternatif belum benar-benar tersambung sampai Bukit Tinggi, maka kemacetan dan ancaman longsor akan tetap menjadi siklus, sehingga kelanjutan trase tol Cicincin Bukit Tinggi hingga tersambung sampai Kota Pekanbaru menjadi penting bukan hanya untuk konektivitas, tapi sebagai strategi mengurangi ketergantungan pada jalur Lembahane yang memiliki kerentanan tinggi. Dengan demikian, praktisi GIS Sumatera Barat tim DB Punasepta mengungkapkan, apabila ragam jenis kendaraan taruh berjalan di kawasan Lembahane tanpa mengedepankan solusi jalan alternatif nan tepat guna untuk tersambung menuju Kota Bukit Tinggi, maka kemacetan jo tanah longsor akan menjadi siklus fenomena nan repetitif. Dari Kota Bukit Tinggi, Alana Pauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tarui memperkuat langkah percepatan pembangunan jalan tol Pekanbaru Padang, khususnya pada ruas Bukit Tinggi Padang, Padang Cicincin. Upaya tersebut dibahas dalam rapat pendahuluan digelar di kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Dalam arahannya, Gubernur Mahyaldi menegaskan agar seluruh pihak memberikan dukungan penuh terhadap percepatan pembangunan jalan tol ruas Bukit Tinggi Padang, Padang Cicincin, sebab itu merupakan bagian dari proyek strategis nasional. Mahyaldi juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor agar mempercepat proyek dapat berjalan dengan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Sistem tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE pada sejumlah titik strategis di Kota Bukit Tinggi kini masih tahap sosialisasi. Berikut laporan Joni Marbeta. Polresta Bukit Tinggi kini mulai menerapkan sistem tilang Electronic Traffic Law Enforcement ETLE pada sejumlah titik strategis di kota tu. Pemasangan kamera ETLE dilakukan sebagai upaya meningkatkan ketertiban serta keselamatan berlalu lintas sekaligus mengurangi interaksi langsung antara petugas jo pelanggar. Adapun 3 lokasi nan ala dipasangi kamera ETLE yakni berada di Jalan Bypass Dake Lampu Merah Simpang Manyangin, Jalan Bypass Dake Toko Budiman serta di Jalan Jenderal Sudirman Dake Lapangan Kantin. Kapolsekta Bukit Tinggi Kompol Maswanda SH saat ditemui RRI menjalehan bahwa penerapan ETLE di Kota Bukit Tinggi kini masih dalam tahapan sosialisasi kepada masyarakat. Dalam upaya sosialisasi itu, pihak kepolisian juga alah melakukan pendekatan kepada sejumlah tokoh masyarakat termasuk nenek mama serta para orang tua dan anaknya alah memiliki kendaraan bermotor agar selalu mengingatkan pentingnya memenuhi aturan berlalu lintas kini. Betul Pak, ETLE itu kan udah untuk Kota Bukit Tinggi kami rasa sekarang mungkin dalam tahap sosialisasinya. Itu beberapa titik-titik persimpangan kan udah bisa kita lihat ada lampu yang berkedip-kedipnya. Itu mungkin akan dilaksanakan ya nanti penilangan secara elektronik. Ya kami dari jajaran kepolisian umumnya Kota Bukit Tinggi khususnya Polsek Kota Bukit Tinggi, kami juga udah mencoba menghubungi beberapa mama baik orang tua untuk memberikan ya berupa kontrol lah kepada anak-anaknya, kemunakannya. Mas Wanda menambahkan kamera ETLE yang dipasang memiliki spesifikasi tinggi sehingga mampu merekam dengan jale setiap pelanggaran bahkan hingga ke kendaraan, misalnya pengemudi nan indak menggunakan sabuk pengaman dapat terdeteksi secara otomatis di sistem nan ado. Setiap pelanggaran yang terekam akan langsung tercatat pada Pusat Kendali Traffic Management Center TMC. Selanjutnya petugas akan mengirimkan surat konfirmasi tilang ke rumah bersangkutan. Dengan penerapan sistem ETLE diharapkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas semakin meningkat sehingga dapat menciptakan kondisi jalan nan lebih tertib, aman serta nyaman bagi seluruh pengguna jalan nan ada di kota ko. Joni Marbeta mengambil untuk berita Minang pada siang hari ko. Sekian berita daerah Babasa Minang untuk siang hari ko Minggu 2 April tahun 2026. Berita daerah selanjutnya dapat didengarkan besok pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Salam siang.